Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwan Marwata Suta. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan judul fungsi pentingnya perjanjian kerja ya bagi pekerja serta plus minusnya. Baik, langsung saja kita mulai dari definisi ya. Perjanjian kerja merupakan dokumen hukum yang membentuk dasar kontrak antara pekerja dan perusahaan. Ini adalah suatu bentuk kesepakatan tertulis yang menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan utama menciptakan kerangka hukum yang mengatur hubungan kerja. Nah, bentuk kesepakatan kerja yang pertama yang kita di sini paparkan adalah bentuk yang tertulis. Kesepakatan tertulis. Perjanjian kerja diwujudkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga kejelasan dan kepastian bagi kedua belah pihak. Dokumen ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaan dan hubungan kerja. Bentuk kesepakatan yang kedua adalah hak dan kewajiban. Menetapkan hak dan kewajiban adalah inti dari perjanjian kerja ya. Ini mencakup berbagai hal seperti tanggung jawab pekerja terhadap tugas tertentu, hak atas kompensasi, dan kewajiban perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman. Berikutnya, penciptaan kerangka hukum. Fungsi utama perjanjian kerja adalah menciptakan kerangka hukum yang memastikan bahwa kedua belah pihak beroperasi dalam batas-batas hukum yang jelas. Ini mencakup aspek hukum seperti ketentuan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja, serta prosedur pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, perlindungan hukum. Perjanjian kerja memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Dalam hal ini, pemutusan hubungan kerja yang tidak sah atau pelanggaran hak-hak mereka ini memberikan kepastian hukum dan memberdayakan pekerja untuk melindungi diri mereka sendiri. Lanjut, fungsi perjanjian kerja. Perjanjian kerja memiliki beberapa fungsi krusial yang membentuk dasar dari hubungan kerja antar pekerja dan perusahaan. Yang pertama adalah mengatur hak dan kewajiban. Perjanjian kerja merinci hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Ini mencakup hak-hak fundamental pekerja seperti ya hak-hak untuk menerima upah sesuai dengan ketentuan yang disepakati, hak atas cuti, serta kewajiban pekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Lanjut, menentukan gaji dan tunjangan untuk yang kedua. Salah satu fungsi utama perjanjian kerja adalah memberikan detail yang jelas terkait dengan kompensasi. Ini mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, serta fasilitas lainnya yang mungkin diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Ini membantu menciptakan transparansi dalam hal penghasilan dan kompensasi. Gitu ya. Untuk yang ketiga, jangka waktu kerja. Perjanjian kerja menetapkan jangka waktu kerja dan jam kerja yang diharapkan dari pekerja. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti jam kerja harian, mingguan, serta aturan terkait lembur. Ya, menetapkan jangka waktu kerja yang jelas membantu dalam perencanaan dan organisasi tugas sehari-hari. Lanjut, yang keempat adalah perlindungan hukum. Ya, salah satu fungsi penting perjanjian kerja adalah memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dokumen ini menetapkan batasan-batasan dan prosedur pemutusan hubungan kerja yang sah, memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan. Hal ini juga mencakup hak dan kewajiban selama proses pemutusan hubungan kerja. Untuk yang kelima, menentukan hak kekayaan intelektual. Dalam beberapa kasus, perjanjian kerja juga menentukan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pekerja selama masa kerja. Hak ini melibatkan hak cipta, hak paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang mungkin muncul dari kegiatan pekerjaan. Dilanjutkan untuk yang selanjutnya adalah pentingnya perjanjian kerja bagi pekerja. Ya, pentingnya perjanjian kerja bagi pekerja tidak dapat diabaikan karena membawa dampak positif yang signifikan terhadap perlindungan, kepastian, transparansi dalam hubungan kerja. Untuk perlindungan sendiri di sini kita spesifikkan ya adalah yang pertama perlindungan hukum. Pentingnya perlindungan hukum, yang mana perjanjian kerja memberikan perlindungan hukum yang sangat penting bagi pekerja. Dokumen ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi selama pemutusan hubungan kerja, memastikan bahwa pemutusan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini melibatkan hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Yang kedua, kepastian hak dan kewajiban. Pentingnya perjanjian kerja juga terletak pada memberikan kepastian terkait hak dan kewajiban pekerja selama bekerja.
Pekerja memiliki gambaran yang jelas mengenai apa yang diharapkan dari mereka, termasuk tugas-tugas tanggung jawab dan hak-hak yang mereka miliki. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan memberikan rasa kepastian bagi pekerja mengenai kondisi kerja mereka. Ya, yang selanjutnya adalah transparansi. Perjanjian kerja membantu hubungan kerja lebih transparan dan saling menguntungkan dengan merinci hak dan kewajiban secara rinci. Dokumen ini mengurangi risiko ketidakjelasan atau konflik yang mungkin timbul di masa depan. Transparansi ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan dalam menjalankan kebijakan dan tata kelola. Yang selanjutnya, menghindari sengketa hukum gitu. Dengan memiliki perjanjian kerja yang kuat, pekerja memiliki dasar hukum yang solid untuk melindungi hak-hak mereka. Hal ini mengurangi risiko sengketa hukum dan memberikan keamanan bagi pekerja dalam menjalankan tugas mereka tanpa ketidakpastian hukum yang mengganggu. Yang selanjutnya, peningkatan kesejahteraan psikologis gitu ya. Pekerja yang merasa bahwa hak dan kewajiban mereka diakui dan dijelaskan dengan baik dalam perjanjian kerja cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Mereka merasa dihargai dan memiliki kepastian dalam menjalankan peran mereka di tempat kerja. Dan yang selanjutnya adalah pentingnya perjanjian kerja bagi perusahaan. Kalau tadi pentingnya perjanjian kerja untuk karyawan, sekarang kita adalah perjanjian kerja pentingnya sebagai perusahaan untuk perusahaan. Nah, pentingnya perjanjian kerja bagi perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga membawa manfaat signifikan dalam menjaga ketertiban, melindungi kepentingan bisnis, dan mengatur hak kekayaan intelektual. Yang pertama, ketertiban dan kedisiplinan. Perjanjian kerja membantu menciptakan ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan kerja. Dengan merinci aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pekerja, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang teratur dan efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas serta mengurangi risiko konflik dan ketidakpastian tempat kerja. Yang selanjutnya, perlindungan bisnis, yang mana perjanjian kerja berperan sebagai alat untuk menetapkan peraturan yang melindungi kepentingan bisnis perusahaan. Dokumen ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait kerahasiaan, non-persaingan, dan non-diskriminasi yang berfungsi untuk menjaga keunikan bisnis dan melindungi informasi rahasia dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga. Selanjutnya, pengaturan hak kekayaan intelektual. Dalam era di mana inovasi dan kreativitas memiliki nilai ekonomis yang tinggi, perjanjian kerja membantu perusahaan mengatur hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pekerja selama bekerja. Ini termasuk hak cipta, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang mungkin timbul dari pekerja yang dilakukan oleh karyawan. Pengaturan ini memberikan kepastian terkait keadilan dan penggunaan hasil kreativitas yang dihasilkan di lingkungan kerja. Yang selanjutnya, menghindari sengketa hukum. Perjanjian kerja yang jelas dan terperinci membantu perusahaan menghindari potensi sengketa hukum dengan pekerja. Dengan merinci hak dan kewajiban dengan jelas, perusahaan dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk tindakan atau kebijakan yang diambil, mengurangi risiko perselisihan yang mungkin merugikan perusahaan. Yang selanjutnya, membangun budaya perusahaan yang konsisten. Melalui perjanjian kerja, perusahaan dapat membangun budaya yang konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Dokumen ini menjadi acuan dalam membentuk norma-norma dan etika kerja yang diharapkan dari semua anggota tim, memastikan bahwa karyawan berkontribusi pada visi dan misi perusahaan dengan cara yang baik. Baik, untuk yang selanjutnya adalah plus minusnya perjanjian kerja ya. Perjanjian kerja memiliki aspek positif ataupun plusnya yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun juga dapat menimbulkan beberapa tantangan atau kelemahan ataupun minusnya begitu. Mari kita lebih mendalam pada plus minusnya perjanjian kerja. Nah, pertama dari plusnya. Seperti kita di sini mendapatkan keuntungan dari segi perlindungan hukum. Pro-nya, perjanjian kerja memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja. Ini mencakup pihak-pihak hak-hak bekerja, hak-hak pekerja, dan ketentuan pemutusan hubungan kerja yang sah, memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat. Adapun kepastiannya, gitu ya, keberadaan perjanjian kerja memberikan kepastian bagi kedua belah pihak terkait hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, seperti upah pekerja, hak cuti, hak dan lain sebagainya. Ini menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan dapat diandalkan. Yang
selanjutnya adalah ketertiban ya. Pro-nya perjanjian kerja membantu menciptakan ketertiban di tempat kerja dengan mematuhi aturan dan prosedur perusahaan dapat menjaga keberlanjutan operasional dan baik di antara pengendali dan di antara karyawan. Nah, berikut minusnya dari segi keterbatasan kebebasan. Beberapa pekerja mungkin merasa bahwa perjanjian kerja membatasi kebebasan mereka. Aturan-aturan yang tercantum dapat dianggap sebagai kendala, terutama bagi individu yang lebih suka memiliki fleksibilitas dalam menjalankan tugas-tugas mereka, gitu ya. Kesetaraan kuasa. Dalam beberapa situasi perusahaan memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan isi perjanjian. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan kuasa di antara pekerja dan perusahaan. Dengan pekerja memiliki sedikit ruang untuk bernegosiasi atau mempengaruhi keuntungan mereka. Nah, selanjutnya ada penyeimbangan. Penting bagi perusahaan untuk menciptakan perjanjian kerja yang adil dan seimbang, mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak kedua belah pihak, melibatkan pekerja dalam proses perundangan dan memastikan kesetaraan dalam penentuan ketentuan dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan konflik di tempat kerja. Kesimpulan dari yang sudah saya paparkan dari awal, mudah-mudahan kesimpulan ini dapat membuat kita lebih bisa melihat secara garis besarnya, begitu. Jadi kesimpulannya adalah perjanjian kerja dokumen hukum yang membentuk dasar kontrak antara pekerja dan perusahaan. Dokumen ini mencakup berbagai aspek seperti hak, kewajiban gaji, dan keuntungan dan ketentuan pemutusan hubungan kerja. Fungsi utamanya adalah menciptakan kerangka hukum yang mengatur hubungan kerja dan menjembatani kepentingan pekerja dan perusahaan. Bagi pekerja, perjanjian kerja memberikan perlindungan hukum, kepastian, dan intransparansi. Bagi perusahaan, perjanjian kerja membantu menjaga ketertiban, melindungi bisnis, dan mengatur hak kekayaan intelektual. Meskipun memberikan manfaat, perjanjian kerja juga dapat membatasi kebebasan pekerja dan menciptakan ketidaksetaraan kuasa. Sehingga penting untuk menciptakan perjanjian yang seimbang. Demikian mungkin presentasi ataupun video pembelajaran yang saya buat. Mudah-mudahan dapat menjadikan sebuah insight baru ataupun pengetahuan baru. Sekian terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.